Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam pagi yang indah ini. Marilah kita satukan perjumpaan kita dengan firman Tuhan yang mengajari kita untuk dapat menjalani aktivitas kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang baru yang Tuhan berikan, dan kami boleh menjalaninya dengan firman Tuhan yang mengawali segala sesuatu dalam aktivitas kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita sama-sama mengetahui bahwa di setiap makhluk hidup ada suatu hal yang sering kita dengar, yaitu metamorfosis, yaitu perubahan suatu peristiwa di mana makhluk itu menjadi suatu hal yang lebih baik, lebih indah, dan bahkan lebih cantik. Perubahan itu terjadi karena suatu faktor. Kalau kita lihat kupu-kupu, bagaimana perubahan itu terjadi dikarenakan suatu iklim, suatu keadaan, bahkan suatu hal yang menuntutnya agar berubah untuk mencari yang namanya kehidupan, atau kalau kita istilahkan beradaptasi untuk kehidupannya. Yang terkasih, rupanya dalam 1 Petrus 2 ayat 1, di situ bagaimana Petrus mengingatkan orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus harus dapat menjadi orang-orang yang diperbarui, atau bisa menjadi orang-orang yang berubah, yang meninggalkan segala keinginan-keinginan namanya atau keinginan dagingnya, sehingga dengan jelas dituntut suatu yang namanya perubahan, metamorfosis di dalam kehidupan kita. Perubahan itu jelas pertama-tama dialami oleh Rasul Petrus, bagaimana pertumbuhan spiritual rohaninya ketika Yesus telah dibangkitkan dari seorang yang penakut menjadi saksi yang berani, dari seorang hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri menjadi rasul yang memikirkan banyak hal. Sehingga dalam nats ini, buanglah segala sesuatu masa lalumu dan jadilah orang yang diperbarui atau mengalami perubahan yang luar biasa. Sehingga akan ada hal yang menarik di mana perubahan itu menjadi suatu berkat bagi kehidupan kita ataupun kehidupan orang banyak. Memang perubahan tidak bisa
langsung atau tidak bisa cepat, tetapi memang perubahan harus terus dilakukan, bertahap, berproses setiap harinya agar kita menuju kesempurnaan. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus, bahwa kita diajarkan untuk menuju yang namanya kesempurnaan. Mungkin proses itu bertahun-tahun ataupun lama sekali, tapi ingatlah, perubahan selalu dimulai dengan hal kecil, dimulai dengan satu langkah, dua langkah, sehingga tanpa disadari perubahan itu telah ada dan telah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah berubah melalui pemburuan budimu, sehingga engkau menjadi sukacita, berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, di mana kami ditebus oleh Yesus Kristus melalui proses kebangkitannya, sehingga kami boleh meninggalkan manusia lama kami dan kami menjadi manusia yang baru. Biarlah kami melangkah selangkah demi selangkah, bertahap demi bertahap, menjalani setiap proses kehidupan kami, sehingga kami mengalami perubahan metamorfosis di dalam kerohanian kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi sempurna, sama yang dikatakan Yesus bahwa kami diingatkan untuk menjadi sempurna di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, bantulah kami agar kami mau melangkah menuju pembaruan itu, agar kami berubah melalui akal budi kami, sehingga kami tidak serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi berkat, menjadi sukacita bagi kami dan bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.